Katanya wanita itu melakukan hubungan seksual beberapa kali sama genderuwo itu, teman-teman. Jadi dia kok merasa aneh, kok suamiku ini kok akhir-akhir ini pulang cepat gitu dong. Dan ketika dia pulang cepat pun kayak dia tuh sekali minta berhubungan badan terus gitu. Jadi dia tuh kayak ngerasa curiga, tapi ya tetap melayani karena kan dia mikirnya, dia melihatnya sebagai sosok suaminya itu, teman-teman. Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku ya di channel Garasi Kisah. Oke, di videoku kali ini aku ingin membahas tentang sebuah asal-usul hantu genderuwo. Kalian pasti sudah nggak asing dong ya dengan hantu genderuwo itu, dimana konon katanya hantu genderuwo ini memiliki bentuk fisik dengan dipenuhi bulu yang berwarna hitam lebam dan memiliki watak yang berwarna merah dan juga gigi taring yang sangat panjang. Namun sebenarnya aku juga belum pernah melihat sosok makhluk ini. Dan di sini aku bakal ceritain kok bisa ya hantu ini dinamakan genderuwo, dari mana sih sebenarnya asalnya gitu kan. Oke, namun sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman semua yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan tekan dulu tombolnya dan juga lonceng notifikasinya ya, biar teman-teman semua gak ketinggalan dengan cerita terbaru dari Garasi Kisah. Oke, jadi istilah genderuwo yang biasanya diduga berasal dari bahasa Kawi, Gandarwa yang berakar dari bahasa Sanskerta atau Gandharva. Gandarwa merupakan kepercayaan Hindu dan Buddha yang merupakan kepercayaan dominan di zaman kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Digambarkan sebagai makhluk yang berwujud manusia, berjenis kelamin pria yang tinggal di kayangan. Nah, ceritanya ini, jadi dibalik itu semua pasti ada cerita yang sangat melegenda menurut masyarakat zaman dahulu, teman-teman. Oke, jadi asal-usul genderuwo yang dipercaya oleh masyarakat zaman dahulu bahwa sosok atau arwah genderuwo ini meninggal dengan secara yang tidak sempurna. Misalkan kayak bunuh diri, ataupun tabrak lari atau tabrak kendaraan, dan penguburan jenazah atau penguburan mayat yang secara tidak sempurna. Ataupun arwah kecelakaan sehingga membuat pemilik roh itu tidak terima dengan kematiannya itu. Pasti kalian juga nggak asing ya kan dengar si genderuwo ini kerap mengganggu seorang wanita atau biasa dikenal dengan hantu yang sangat cabul. Nah, itu juga sih sebenarnya yang bikin wanita-wanita kayak seperti aku ini ya takut dengan hantu yang seperti itu. Jadi menurut mitos, genderuwo ini bisa merubah wujud menjadi apapun yang dia mau. Misalkan dia ingin menggoda seorang wanita yang suaminya misalkan pergi keluar kota, dia bisa saja berubah bentuk menjadi sosok suami si wanita ini, teman-teman. Karena memang kegemaran genderuwo ini memang ya seperti itu, menggoda para wanita-wanita yang ditinggal sama suami ataupun ditinggal sama pacarnya. Nah, jadi buat teman-teman semua nih yang di luar sana, jangan sering-sering meninggal istrinya, jangan jauh-jauh lah, sering-sering pulang ditengokin istrinya, karena takutnya kan ada yang menyamar sebagai suaminya, kan kita nggak tahu juga loh. Karena menurut kepercayaan atau mitos, genderuwo ini memiliki kemampuan gendam, teman-teman. Jadi gendam ini memiliki kemampuan untuk memikat para si wanita atau si korbannya itu agar tertarik dengan dirinya. Kemampuan hubungan seks yang dimiliki oleh genderuwo ini berbeda dari manusia biasa, teman-teman. Jadi konon katanya kemampuan seks yang dimiliki oleh genderuwo ini 2 kali lipat dari manusia. Jadi kalau misalkan ada seorang wanita yang dimohon maaf ya, dia seperti itu disetubuhi oleh genderuwo, itu akan merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang nggak pernah didapatkan dari lelaki manapun. Katanya sih seperti itu. Menurut kalian gimana tuh? Tulis di kolom komentar ya. Karena di sini ada beberapa kisah yang aku ambil sumbernya dari internet, di mana ada seseorang wanita dari Palembang yang konon katanya dihamili oleh genderuwo, teman-teman. Dan katanya beliau merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Katanya wanita itu melakukan hubungan seksual beberapa kali sama genderuwo itu, teman-teman. Jadi dia kok merasa aneh, kok suamiku ini kok akhir-akhir ini pulang cepat gitu dong. Dan ketika dia pulang cepat pun kayak dia tuh sekali minta berhubungan badan terus gitu. Jadi dia tuh kayak ngerasa curiga, tapi ya tetap melayani karena kan dia mikirnya, dia melihatnya sebagai sosok suaminya itu, teman-teman. Seiring beberapa kali dia melakukan hubungan badan dengan si genderuwo itu, sampai dia hamil, teman-teman. Dan ketika dia hamil, dia pun menceritakan sama temannya tersebut. Jadi kayak, Neng, aku ini hamil.
suamiku tapi kok akhir-akhir ini kok beda dari biasanya gitu kan. Nah ternyata nih teman-teman, temennya si wanita yang dihamili itu seringkali melihat sosok genderuwo turun dari sebuah pohon besar yang ada di depan rumahnya si wanita itu. Nah ternyata betul saja ketika dia melakukan hubungan intim, ternyata betul dia melakukan hubungan dengan si sosok genderuwo sampai-sampai dia hamil hingga melahirkan, namun katanya anaknya tidak terselamatkan. Oke, kita lanjut. Jadi konon katanya genderuwo juga nggak semuanya memiliki bentuk dan sifat yang sangat jahat, tapi ada juga genderuwo yang katanya baik seperti itu. Jadi genderuwo yang memiliki sifat yang baik ini dipelihara oleh manusia untuk menjaga rumah dari gangguan-gangguan yang sangat jahat seperti manusia, misalkan ada yang mau mencuri seperti itu. Jadi genderuwo ini menjaga rumah dari setiap orang dengan cara seperti itu, teman-teman. Banyak kalangan masyarakat mempercayai bahwa untuk pemanggilan genderuwo mereka cukup menyiapkan sate gagak, di mana sate gagak ini merupakan makanan kesukaan dari sang genderuwo. Sama halnya kayak manusia, teman-teman. Kalau manusia ini kan peliharaannya kayak ayam, sapi, kambing dan lain sebagainya ya. Kalau genderuwo ini yaitu dia memeliharanya ya gagak ini. Karena konon katanya si genderuwo ini bisa memberikan, mohon maaf ini ya, nomor togel kepada para manusia. Jadi kayak kalau misalkan manusia yang memanggil genderuwo ini kan harus menyiapkan sate gagak beserta ritual-ritualnya demi tujuan si manusia tertentu ini, misalkan demi mendapatkan nomor togel. Nah seperti itu. Semoga teman-teman semua tidak ada yang meniru hal seperti ini ya, soalnya ini termasuk hal yang musyrik, teman-teman. Habitat hunian kegemaran adalah batu berair, bangunan tua, pohon besar yang teduh, atau sudut-sudut yang lembab, sepi dan gelap. Menurut mitosnya, pusat domisili makhluk ini dipercaya berada di daerah hutan, seperti hutan Jati Cagar Alam Danalaya dan Kecamatan Slogohimo sekitar 60 km dari sebelah timur Wonogiri, dan di wilayah Lemah Putih Purwosari Girimulyo di Kulon Progo sekitar 60 km ke barat Yogyakarta. Nah itulah tadi mengenai asal-usul genderuwo, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada memiliki rumah atau tempat-tempat yang sangat lembab, segera dibersihkan. Jangan sampai ada tempat yang kotor, karena itu bisa menjadi penghuni atau tempat favorit dari makhluk-makhluk halus itu. Oke, sekian dulu dari aku. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa tuliskan pendapat teman-teman mengenai hantu genderuwo yang familiar ini di kolom komentar, dan bagikan juga video ini di halaman sosial media teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.